Ya, gelar pahlawan nasional juga disematkan kepada aktivis buruh Marsinah. Keluarga menangis terharu. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsinah karena meski langkah Marsinah terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Ada ibu tanpa ada bapak, Marsinah, saya tidak menjangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsinah sebagai pahlawan buruh juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional disematkan kepada aktivis buruh Marsinah. Keluarga menangis terharu. Keluarga tak bisa membendung air mata atas penghargaan tinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Marsinah. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsinah juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsinah dan berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsinah karena meski langkah Marsinah terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah soal pembatasan game online. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga
mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Putri almarhum Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, Presiden memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Pemberian gelar pahlawan nasional pada Gus Dur bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama besar yang dikenal di bidangnya juga mendapatkan gelar pahlawan. Dan berikut daftar 10 pahlawan nasional yang baru. Pertama ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Sosok yang dikenal dengan nama Gus Dur ini menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Sosok kedua adalah Presiden kedua RI, Jenderal Besar TNI Soeharto. Soeharto menjadi pahlawan bidang perjuangan bersenjata dan politik. Tokoh perjuangan buruh Marsina menjadi pahlawan di bidang sosial dan kemanusiaan. Sementara Mokhtar Kusuma Atmaja menjadi pahlawan di bidang perjuangan hukum dan politik. Kelima,
ada Hajah Rahmah El Yunusia yang menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam Sumatera Barat. Sementara, mertua dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, menjadi pahlawan di bidang perjuangan bersenjata. Sultan Muhammad Salahuddin jadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Syaikona Muhammad Khalil menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam. Tuan Ronda Haim Saragih menjadi pahlawan dari Sumatera Utara di bidang perjuangan bersenjata. Zainal Abidin Syah menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan diplomasi.